Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Anda menyaksikan News Flash bersama saya, Muhammad Irsal. Dalam konferensi pers membahas RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Keuangan percaya diri pemerintah dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun depan. Airlangga Hartarto membeberkan bukti kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan pada triwulan 2 mencapai 5,12%. Sebelumnya pada triwulan 1, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%. Pemerintah juga mengklaim tingkat pengangguran turun. Hal itu didukung oleh peningkatan iklim investasi di Indonesia dan perkuatan mitra dagang, serta perluasan pasar ekspor. Pertama tentu pemerintah optimis dengan anggaran yang disediakan dan program-program unggulan yang didorong oleh Bapak Presiden akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian mulai dari pedesaan dan kemudian dengan program unggulan lain seperti arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ekspor dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang. Kita tahun depan masuk dalam EU SEPA, di mana EU SEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%. Dengan demikian rata-rata hari ini 10-20%. Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat. Kemudian kita juga sudah selesai EU SEPA dengan EU dengan Kanada. Kemudian juga sudah selesai, SEPA dengan Kanada. Kemudian juga selesai FTA dengan Eurasia, 5 negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sumber utama pertumbuhan akan berasal dari peningkatan investasi, baik domestik maupun asing. Peningkatan investasi juga didukung dalam hal regulasi. Melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025, diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia. Tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Rosan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama-sama agar investment masuk, tapi juga pada saat yang sama fiskal tetap prudent. Untuk ekspor, mungkin ada beberapa yang bagus karena EU SEPA sudah diperoleh. Selain mendorong investasi swasta, pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara agar lebih produktif, terutama pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Langkah ini diharapkan memberi efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani menambahkan prospek ekonomi 2026 akan dijaga tetap positif. Namun, ketidakpastian global tetap menjadi resiko yang harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal dengan kehati-hatian dan terukur. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda di News Flash. Saya Muhammad Irsal. Sampai jumpa.